wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai dampak penetrasi Barat terhadap struktur politik Asia Tenggara. Oke, untuk dampak yang pertama ini adalah hubungan negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan antara negara-negara di Asia Tenggara, baik yang bersifat damai maupun sebaliknya, terdesak ke belakang untuk digantikan oleh hubungan yang diciptakan sekarang antara tanah jajahan dengan negeri induk mereka yang jauh dalam sistem Atlantik. Setiap jajahan itu tentunya mengarahkan dan juga menggantungkan diri kepada pusatnya di barat seperti di London, Paris, Den Haag, dan juga Washington. Kemudian, jadi sementara perpecahan yang berlangsung pada zaman prakolonial di daerah itu setidak-tidaknya dikubur untuk sementara waktu, karena faktor perpecahan yang baru itu telah diperkenalkan di Asia Tenggara. Kemudian di pihak lain, di setiap jajahan-jajahan, tekanan itu terletak pada pembentukan kesatuan teritorial dan pemerintahan, yang mana sebagian besar diikuti oleh unit-unit integrasi yang kecil ke dalam suatu yang lebih luas. Dampak yang selanjutnya adalah pengaruh pemerintahan kolonial modern. Meskipun menjelang akhir abad 19, pemerintahan kolonial modern menjadi suatu kenyataan dengan banyaknya sifat yang seragam di sebagian besar Asia Tenggara. Akan tetapi pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi itu sangat tidak signifikan, sangat tidak seimbang. Kemudian, perbedaan-perbedaan itu ditimbulkan naik oleh faktor-faktor dalam maupun oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan kolonial yang berbeda-beda. Hal itu, ya, sebagai akibatnya akan ada atau menimbulkan adanya keretakan antara yang lama dengan yang baru dan juga antara pemerintahan tradisional dengan pemerintahan modern yang betul-betul bukan merupakan suatu fenomena yang seragam. Nah, hal itu akan menjadi sangat paling sempurna kekuasaan kolonial yang telah mengenyahkan atau setidak-tidaknya menggantikan pemerintahan pribumi secara aktif. Kemudian akan tidak tampak itu apabila orang-orang barat mengizinkan bentuk yang lama itu terus hidup, dan bahkan dalam polarisasi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk pemerintahan kolonial langsung maupun tidak langsung, dan juga hak dan kekuasaannya itu ada di tangan penguasa barat, baik pelaksanaannya secara langsung maupun melalui sebuah protektorat. Selanjutnya adalah evolusi sosial di pemerintahan Asia Tenggara. Jadi teman-teman, evolusi sosial di sini mengarah pada suatu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana berjalan secara lamban dan insidental, hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja di sebagian besar Asia Tenggara, yang diperintahkan secara tidak langsung, yang kemudian menghasilkan suatu generasi muda golongan elit yang bersifat aristokrasi atau bangsawan, dengan mengkombinasikan status tradisional dengan sekedar edukasi modern. Meskipun dalam perimbangannya akan tetap condong kepada konservatisme atau tradisional dibandingkan ke modernisasi, namun golongan menengah yang muda itu di beberapa negeri ternyata sangat berguna pada masa-masa pasca penjajahan. Dampak yang selanjutnya adalah perubahan-perubahan sistem politik pribumi. Jadi teman-teman, kolonialisme modern ini membawa perubahan-perubahan yang paling besar pengaruhnya, yang mana dengan sendirinya yang menjadi korban utamanya itu adalah sistem-sistem politik pribumi dengan pengadilannya serta lembaga-lembaga keagamaannya, yang mana kedua-duanya ini lenyap atas perintah bangsa Eropa, sebagaimana halnya dengan monarki Myanmar. Kemudian tempat struktur kerajaan pribumi yang telah dikebiri itu digantikan oleh negara yang berpemerintahan ala desain barat yang merupakan antitesisnya. Kemudian dari semuanya itu pemerintah langsung menghancurkan persatuan golongan elit politik Asia Tenggara. Dan juga kemudian tidak dapat dielakkan bahwa lembaga-lembaga pramodern sebagai koloni-koloni yang diperintah secara langsung mau tidak mau itu harus terus tumbuh untuk menghasilkan unit-unit pemerintahan yang bergaya barat. Dari penetrasi barat yang selanjutnya ini adalah munculnya golongan intelijensia. Apabila pemerintahan teritorial diarahkan ke aliran gaya barat yang murni di seluruh Asia Tenggara, dengan demikian maka pengrekrutan dalam berbagai instansi dan juga alat pemerintahan itu menuntut pendidikan bergaya barat dan juga sekolah-sekolah modern, yang mana akan mengambil sejumlah orang-orang pribumi. Dan ternyata
Daya tarik sosial terhadap pendidikan-pendidikan modern itu cukup tinggi, cukup banyak peminatnya. Sehingga di sepanjang abad ke-20 itu mulai bermunculan sekolah-sekolah bergaya barat di sebagian besar tanah jajahan yang diperintah secara langsung di bawah naungan perorangan pribumi. Nah, tidak lama kemudian penyediaan tenaga bangsa Asia Tenggara yang terpelajar itu mulai melebihi ketentuan atau kebutuhannya dari jumlah pegawai yang terbatas lagi dari pemerintahan kolonial. Nah, mereka ini tidak hanya menyiapkan eselon-eselon bawahan dalam administrasi dan juga jabatan-jabatan lain dari pemerintahan kolonial, tetapi mereka juga mulai menciptakan suatu unsur baru yang sebelumnya belum ada di struktur sosial Asia Tenggara, yaitu golongan intelijensia. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.